Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi saksi dari deklarasi berdirinya Jaringan Media Cyber Indonesia (JMSI) pada Sabtu 8 Februari tahun 2000 silam. Dengan adanya komitmen media cyber dalam menjaga demokrasi dan mendukung pembangunan, deklarasi JMSI ini menjadi tonggak sejarah dalam memperkuat peran media cyber sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Di kota tepian Sungai Mahakam inilah, Jaringan Media Cyber Indonesia (JMSI) kembali menggelar hajatnya. Dengan dua agenda besar yaitu Rakernas JMSI ketiga dan pelantikan pengurus JMSI yang bertempat di Hotel Aston Samarinda, Kalimantan Timur. Kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai dalam acara ini menjadi momen penting bagi penguatan peran media dalam mendukung pembangunan bangsa serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan melaporkan mengenai situasi Rakernas ketiga JMSI Pusat yang digelar di Kota Samarinda ini dengan agenda utama yakni melantik pengurus daerah dari 4 provinsi. Ketua JMSI Teguh Santosa mengatakan, salah satu agenda hari ini adalah pelantikan 4 pengurus daerah yang meliputi pengurus JMSI Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara. Kedua, pengurus JMSI Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ketiga, pengurus JMSI Provinsi Jawa Tengah. Ya, nanti setelah pelantikan ini baru kita masuk Rakernas. Nah, di Rakernas nanti ada 2 agenda utama. Agenda pertama isu internal. Isu internal ini ya sebetulnya termasuk yang paling utama itu laporan dari daerah justru. Kita ingin mendengarkan bagaimana teman-teman pengurus JMSI di daerah-daerah itu menjalankan organisasi dalam setahun terakhir. Ya, ada dinamika baru, kemudian apa hambatan-hambatan baru, juga kemudian tentu tantangan dan peluangnya. Yang juga penting adalah bagaimana kita menyikapi suasana baru di negara kita. Karena tema dari Rakernas kita ini adalah mengawal Astacita sampai benar-benar menjadi emas. Itu tema Rakernas kita. Kalau tema yang tadi malam, lembaran baru Indonesia. Ya. Nah, disebut lembaran baru karena ini, kita sekarang sedang sama-sama memiliki pemerintah baru tingkat pusat dan daerah. Dan kita mau melihat dan kita rasa kita perlu ikut mengawal. Apalagi kalau kita dengarkan pidato kunci dari Menteri HAM tadi malam, beliau juga dengan tegas mengatakan bahwa pers itu adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan merupakan teman seiring sejalan pemerintah. Dan diakui oleh Menteri HAM tadi malam bahwa tidak semua hal bisa dikerjakan oleh pemerintah. Ada banyak ruang kosong yang barangkali kita masyarakat pers yang perlu mengisinya gitu. Ya, saya lagi-lagi akan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Menteri HAM tadi malam, ya, karena beliau dari unsur pemerintah berharap kita ini menjadi bulan pada malam hari, menjadi matahari pada siang hari, menjadi jendela untuk mengabarkan kebenaran, mengabarkan fakta, yang mana fakta-fakta itu yang kita tangkap itu juga mereka butuhkan supaya pemerintahan di negara kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira secara umum itu nanti akan kita sampaikan. Harapannya pertama kita hadir di 38 provinsi, berarti masih ada 6 lagi. Tapi sebetulnya yang kita harapkan benar-benar itu bukan sekedar hadir di seluruh provinsi, tapi organisasi ini memang bekerja sesuai dengan perintah yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perintahnya sederhana, membina anggota, membina perusahaan media cyber kita agar mereka bisa pertama menghasilkan karya pers yang profesional, dan yang kedua agar sahabat-sahabat kita itu juga tumbuh menjadi perusahaan pers yang dia bisa menjadi
sandaran kesejahteraan karyawannya gitu. Cuma 2 itu aja kok, nggak banyak-banyak. Pesan khusus sebetulnya hampir nggak ada. Kenapa? Karena walaupun mereka baru dilantik beberapa saat lalu, tapi sebetulnya mereka sudah bekerja sejak lama. Hanya momentumnya saja dilantik sekarang. Misalnya Bangka Belitung itu kan periode 2023 kan, seharusnya mereka setahun lalu dilantik. Tapi memang momennya belum ketemu, baru ketemu sekarang, dan mereka sudah bekerja. Dan ini 4 provinsi yang saya pikir sangat matang ya, terutama Jawa Tengah kan matang sekali. Walaupun bisa dibilang Jawa Tengah ini termasuk yang baru. Tapi dibilang baru juga sebetulnya udah lama kita di Jawa Tengah. Tapi dinamikanya itulah. Ya saya senang akhirnya Jawa Tengah bisa dapat pengurus JMC yang definitif. Baik pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, nah saat ini saya sudah bersama dengan Ketua JMSI Kaltim, Bapak Muhammad Sukri, yang juga merupakan Ketua Panitia dari Rakernas ketiga JMSI ini. Pak, mungkin bisa diceritakan nih persiapan untuk kegiatan ini sendiri seperti apa Pak? Karena kan kegiatan ini tuh kegiatan akbar dan bahkan mengundang menteri ya Pak? Ya, tentunya persiapan itu dari 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Setelah ditetapkan Kaltim sebagai panitia, kita menyiapkan segala sesuatunya. Agustus itu sudah mendapatkan SK panitia dari pusat. Dalam perjalanan kita apa-apa yang kita siapkan ya harus kita siapkan. Tentunya kita harus berinovasi bagaimana Rakernas di Kaltim itu sukses, karena bagaimana berdekatan dengan ibu kota negara. Nah ini momen ini sangat penting gitu. Ada beberapa menteri yang juga mau hadir gitu, tapi yang positif akhirnya terkonfirmasi Menteri HAM. Nah ini tentunya sangat luar biasa. Dari persiapan yang saya matangkan akhirnya berhasil pada malam penganugerahan JMSI Award. Nah ini sebagai bentuk sinergi ya panitia, tim yang ada baik pusat dan daerah. Keberhasilan Rakernas di Kaltim ini kan bukan keberhasilan hanya di Kaltim, tapi keberhasilan JMSI secara keseluruhan. Nah artinya juga semua DPD dari daerah maupun kabupaten kota juga hadir di sini. Saya ingatkan buat teman-teman, kita kesuksesan itu bukan karena Anda mau datang atau Anda mau tidak datang, bukan seperti itu. Kesuksesan itu yang terbangun komunikasi. Komunikasi yang terbangun akan membuahkan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita buntu komunikasi, maka hasil pun tidak bisa. Makanya saya selalu wanti-wanti sebagai JMSI Kaltim, karena saya ditunjuk oleh pusat sebagai tuan rumah, mau tidak mau, saya harus sukseskan. Kita tidak berpikir anggaran dari mana ini, tidak, saya tidak terpikir. Tapi bagaimana JMSI itu sukses dan bisa digelar di Kaltim. Dan alhamdulillah dari beberapa teman-teman ya mengapresiasi JMSI bisa menggelar Rakernas di Samarinda. Ini sangat luar biasa, dan hotel pun kan kita termasuk hotel wah kalau di Kaltim Samarinda. Iya, ini termasuk yang paling mewah ini Pak. Ya. Tapi mengapa ditentukannya di Samarinda? Kenapa nggak di Balikpapannya? Oke. Karena gini, yang menjadi pertimbangan kenapa di Samarinda? Iya. Pertama, gubernurnya kan jauh ya dari bandara ya. Gubernurnya kan di Kaltim di Samarinda. Iya. Ya. Ibu kotanya di Samarinda. Sehingga panitia mempertimbangkan efisiensi ya, anggaran pun lebih enak di Samarinda daripada di Balikpapan, karena kalau di Balikpapan panitia harus ke sana. Oh gitu ya kan. Iya betul. Nah, tapi kalau kita di sini kan dari Balikpapan ke sini kan sudah aman, artinya transportasi kita sudah aman kan. Sudah merasakan sendiri. Iya, bahkan ada kerjasama juga itu ya dari kita dijemput di bandaranya oleh dari JMSI-nya tersebut. Gitu. Ini ada salah satu yang menarik gitu juga yang akhirnya membawa saya ke sini itu Pak, adalah salah satunya ada agenda ke IKN. Iya. Mengapa IKN? Ya, pertama kita ingin membuat
isu yang tidak isu yang berkembang di daerah bahwa IKN itu sebuah kota hantu, Mangkrak, mangkrak, ditinggalkan. gitu. Nah, kalau kita melihat sendiri kan IKN semua daerah akan memastikan bahwa IKN itu tidak mangkrak. IKN sebuah lokasi yang memang sengaja dirintis oleh pemerintah zaman Pak Jokowi ya, dengan konsep hijau, sehingga lokasi IKN semuanya hijau. Nah, ini tentunya kehadiran saya ke sana yang nanti membawa teman-teman DPD sebuah untuk memberikan kepercayaan ke publik daerah biar tahu juga gitu, bukan hanya mendengar di media, di medsos yang berseliweran ya. Berseliweran, dan di sini memang tugas media untuk meluruskan ya kabar-kabar hoak yang beredar di sana gitu. Tapi ada agenda khusus nggak Pak nanti besoknya di IKN tuh mungkin bertemu dengan siapa gitu? Enggak. Kalau kita ke IKN hanya sekedar ya jalan-jalan keliling aja, saja, santai, dan bisa foto-foto, melihat potret IKN yang utuh, yang benar-benar dilihat gitu. Iya, saya sempat dengar dan sempat ngobrol juga dari sopir taksi ya yang membawa saya dari Balikpapan ke sini. Itu memang katanya sekarang tuh jadi tempat wisata gitu ya. Ya, ya sekarang tiap hari sudah menjadi objek wisata masyarakat baik lokal maupun dari luar kan. Dan saya lihat juga beberapa event nasional di Kaltim. Nah, ini sebuah terobosan yang bisa menghasilkan PAD sendiri. Nah kan, artinya orang datang kan minimal kan ekonomi kerakyatan yang ada di Kaltim itu kan lebih bisa berkembang. UMKM kita juga bisa maju karena kedatangan wisata-wisata yang dari luar membuat event di sini. Oke Pak, mungkin selain IKN, hal apa lagi sih yang pengen ditunjukkan Bapak itu selaku warga dari Samarinda ini kepada masyarakat luas ya, terutama yang tidak berada di Kaltim ini kan benar merasa asing gitu. Nah, apa sih sebenarnya sesuatu yang spesial atau khusus yang ingin Anda bawa untuk dikenalkan dari Samarinda ini ke Nusantara? Yang paling baru ya, ada sama ikon Samarinda, namanya Teras Samarinda, yang dibatasi dengan Sungai Mahakam. Nah, mungkin dari teman-teman ada sudah dekat dari sini. Dekat aja, bisa jalan kaki. Kurang lebih 5 kilo aja kalau jalan kaki dari hotel kan. Nanti kita akan ngambil videonya juga dan akan melaporkannya kepada pemirsa Lingkar TV. Karena di sana konsepnya kayak Singapura. Teras Mahakam ini. Teras Mahakam gitu. Jadi suasana kalau malam bagus, suasana lampu di sungai, suasana yang berbeda gitu. Makanya Teras Samarinda itu sekarang menjadi objek wisata sudah mendunia karena memang banyak orang-orang ingin melihat karena berdekatan dengan sungai, sebelahnya itu sungai gitu, Sungai Mahakam yang terbesar gitu. Kalau yang di Jogja kan di luar, kalau di Jogja di sini ada juga di Citra Niaga seperti kalau di Jogja. Tapi kalau Teras Samarinda kelebihannya kita berada di sungai. Gitu. Oke Pak, mungkin ada pesan-pesan atau harapan-harapan yang disampaikan Bapak selaku Ketua Panitia juga ya Pak ya, untuk pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Ya, tentunya Rakernas 3 berharap sukses bersama. Mudah-mudahan setelah Rakernas bisa membuat rekomendasi untuk kemajuan organisasi sehingga JMSI ke depan menjadi lebih matang. Kita hampir 5 tahun berjalan organisasi ini, tapi saya lihat organisasi ini lebih keren ya, lebih keren, lebih maju karena memang kita punya keinginan bersama dari pengurus pusat dan daerah untuk sama-sama membangun JMSI ini menjadi wadah organisasi yang memang benar-benar dikelola dengan baik dan bisa menjadi wadah anggota JMSI, bisa menjadi inspiratif untuk membangun sebuah organisasi perusahaan pers yang profesional. Oke, keren-keren, maju.
Terima kasih Pak, sukses selalu. Siap. Sebagai pengawal demokrasi, media memegang tanggung jawab besar untuk menjaga keterbukaan, keadilan, dan inklusivitas dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya diperlukan sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan media tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang independen dan kredibel. Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI selalu hadir dalam mendukung pencapaian Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas 2045 mendatang.